Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akaholic TV. Tentu saja dalam hal ini kita kembali dalam cerita rakyat Nusantara. Sengaja Akaholic TV kembali membuka cerita-cerita rakyat Nusantara. Tentu saja di zaman digitalisasi dan modernisasi ini, kita kembali mengingatkan sejarah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak mengukir kisah-kisah legenda, dongeng, cerita rakyat dari sesepuh-sesepuh kita sampai terpopuler saat ini. Tentu saja, legenda ini menginspirasi tentang perjalanan hidup dari zaman ke zaman. Ada hal yang baik dicontoh dan ditiru, sebagaimana harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada hal dalam cerita rakyat yang tidak perlu ditiru, karena merugikan orang lain. Dan tentu saja budaya yang tidak perlu kita kembangkan lagi. Namun dalam cerita rakyat dan legenda atau dongeng ini banyak menginspirasi tentang hidup kita, tentang kepedulian kita, toleransi kita terhadap orang lain, terhadap alam yang ada di sekitar kita. Kali ini Akaholic TV akan kembali menceritakan sebuah cerita legenda yang berasal dari rakyat Sumatera Utara yang beribu kotakan di kota Medan ini. Tentu saja sahabat pasti tahu dengan Danau Toba. Kita akan bercerita tentang asal mula Danau Toba. Pada zaman dahulu ada seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang ladai dan subur. Petani mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatkannya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu hari setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tidak berapa lama tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hati petani itu menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah berapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan itu ke sana kemari. Barulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ketika pancing itu disentakannya, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan melepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu ditarik ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepas dari mulut ikan itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika dia meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setiba di rumahnya, laki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingan itu ke dapur. Ketika hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia ini kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat laki-laki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi ia di tempat lain, di tempat ikan itu tadi terletak, tampak terhampar beberapa keping uang emas. Lelaki itu segera membawa keping uang emas ke dalam kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap. Di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu
bahwa dia adalah penjelma dari ikan besar yang tadi didapat laki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskan pula bahwa berapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah berapa minggu perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya, pada suatu hari laki itu melamar perempuan tersebut untuk jadi istrinya. Perempuan itu bersedia menerima lamarannya sangat dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidup dia tidak akan pernah memungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah laki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setelah kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun sering dia menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan sebagian besar nasi dan lauknya dimakan. Setiba di ladang, sisa nasi itu hanya tinggal sedikit. Dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakannya sebagian besar dari nasi itu. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukuli anaknya sambil mengatakan, "Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung, dasar keturunan perempuan ikan." Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibu ia adukan bahwa dia dipukuli ayahnya. Semua kata-kata ceceran ayah kepadanya dia ceritakan pula. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu itu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaran yang diucapkannya kepada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu yang tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh terletaknya dari rumahnya mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyampar disertai bunyi guru yang menggelegar. Saat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Berapa waktu kemudian air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar, yang kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Nah sahabat, itulah sebuah kisah yang diceritakan dalam legenda asal mula Danau Toba. Semoga sahabat bisa terhibur dengan cerita rakyat Nusantara ini. Sengaja kami membuat cerita rakyat Nusantara ini tidak terlalu panjang, agar sahabat sekalian bisa cari lagi tentang legenda Nusantara yang lainnya. Semoga bermanfaat sahabat. Terima kasih kawan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.